Nintendo 3DS. Konsol ini dirilis pada tahun 2011, memiliki fitur-fitur unik dan menarik yang tidak dimiliki oleh konsol lain. Walaupun sudah berumur 9 tahun, ternyata Nintendo 3DS ini masih sangat digemari oleh kalangan gamer berbudget mepet seperti saya. Tapi apakah Nintendo 3DS ini masih layak digunakan di tahun 2020? Sebelum masuk ke videonya, lebih baik kita intro dulu. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Fahmi, dan di sini gue akan mereview Nintendo 3DS, konsol yang umurnya udah 9 tahun ini. Sebelum masuk ke reviewnya, ada baiknya kalian tahu dulu spesifikasi dari Nintendo 3DS ini. Yang pertama gue mau kasih tahu dulu nih, kalau 3DS yang gue pakai ini Old 3DS LL dengan kondisi second batangan. L itu artinya XL tapi versi Jepang ya. Stylusnya nggak ori, circle padnya juga udah diganti. Jadi mungkin akan ada sedikit informasi yang nggak tepat, mengingat ini konsol udah lama banget. Gue juga nggak tahu konsol yang gue pegang ini refurbish atau bukan. Karena konsol Nintendo 3DS ini adalah konsol gaming, udah jelas pertimbangan paling utamanya adalah gamenya. Ada banyak sekali game di Nintendo 3DS ini yang menurut saya masih sangat layak dimainkan di tahun 2020. Contohnya adalah Monster Hunter Double Cross yang masih sangat banyak dimainkan secara online ya. Lalu ada Luigi's Mansion Dark Moon, Mario Kart 7, Super Smash Bros 3D, dan masih banyak lain ya kayak Pokemon, Yokai Watch segala macam, itu kan bagus-bagus semua tuh. Percaya deh, ada banyak sekali game-game seru di Nintendo 3DS ini yang masih sangat layak kalian mainkan di tahun 2020 ini. Ditambah lagi ya kalian masih bisa main secara online bersama teman-teman kalian ya. Jadi untuk masalah game, tentu aja Nintendo 3DS ini masih sangat worth it di tahun 2020. Selanjutnya kita akan membahas bagian luar dari Nintendo 3DS ini. Dari segi desain, 3DS ini masih mengadopsi dual screen dari seri terdahulunya Nintendo DS. Di bagian atas terdapat layar berpanel TN dengan resolusi 400 x 240 pixel dengan ukuran 3,53 inch untuk 3DS reguler dan 4,88 inch untuk 3DS XL seperti milik saya ini. Apakah nyaman di layar segitu dengan resolusi segitu? Jujur, di awal saya menggunakan 3DS ini saya merasa kurang nyaman dengan resolusinya. Gambarnya terlihat pecah dan kurang nyaman dipandang. Akan tetapi setelah bermain beberapa kali saya sudah mulai terbiasa. Ya walaupun tetap kurang nyaman sih. Di layar 3DS juga terdapat fitur unggulan dari 3DS yaitu 3D mode. Tapi sayangnya dengan alasan tertentu yang nggak bisa saya sebutkan, saya tidak bisa menikmati mode 3D dari 3DS ini. Layarnya memiliki 5 tingkat kecerahan yang menurut saya masih kurang jika kalian pakai di bawah terik matahari langsung. Jadi kurang terang gitulah. Sedangkan di bagian bawah terdapat second screen dengan panel TN touchscreen beresolusi 320 x 240 pixel dengan ukuran 3 inch untuk regular 3DS dan 4,18 inch untuk 3DS XL. Walaupun sudah menggunakan touchscreen, tapi saya tetap gak merekomendasikan kalian untuk mengoperasikan layar bawah 3DS menggunakan jari. Lebih baik kalian memakai stylus yang ada. Di bagian kiri dan kanan layar, kalian akan melihat dua buah speaker stereo yang lagi menurut saya ini suaranya kurang gede kalau dipakai di outdoor. Kurang kedengeran suaranya, tapi kalau di indoor sih nggak masalah. Dan di atas layarnya ada inner kamera atau kamera dalam ya. Masuk ke bagian bawah, kalian akan melihat circle pad, D-pad, action button, power button, home button, select, dan start button. Terdapat juga LED indikator baterai, indikator charging, indikator notifikasi, dan mikrofon. Di bagian kanan kalian akan menemukan SD card slot, wireless slider untuk menyalakan WiFi, slot stylus, dan 3D slider untuk mengaktifkan fitur 3D. Dan di bagian kiri hanya ada volume slider saja. Masuk ke belakang ada charging port, infrared, cartridge slot, serta R dan L button. Dan di bagian bawah ada port jack 3,5 mm. Oh ya, di bagian depannya juga ada outer kamera 2 biji. Keseluruhan bodi dari 3DS ini memang menggunakan plastik dan tidak terasa solid. Saya sarankan kalian untuk menggunakan case, baik itu crystal case ataupun silicone case, untuk menjaga keamanan dari 3DS kalian ini. Untuk kenyamanan, mohon maaf, 3DS ini sangat nggak nyaman digenggam.
gampang bikin pegel lah kalau dipakai lama-lama. Jadi ya, gua sarankan kalian juga untuk menggunakan grip untuk 3DS ya. Sekarang kita nyalakan 3DS-nya. Di home menu kalian akan melihat beberapa aplikasi dan shortcut aplikasi di bagian layar bawah, serta status bar di bagian layar atas. Dan kalau kalian mengarahkan kursor di layar bawah ke game, maka layar bagian atas akan memunculkan gambar dan suara dari game tersebut. Untuk ketahanan baterai, kalian bisa memainkan game di Nintendo 3DS ini hingga 2-3 jam. Tergantung dari game apa yang kalian mainkan, di tingkat kecerahan dan volume berapa itu juga berpengaruh. Untuk soal harga, mungkin ini yang akan membuat Nintendo 3DS menjadi jauh lebih worth it dibandingkan konsol-konsol lainnya. Untuk 3DS reguler, harganya berkisar dari 700.000 sampai 900.000. Sedangkan untuk 3DS XL berkisar dari 900.000 sampai 1,1 juta, tergantung kondisi dan kelengkapan. Ya, barang ini sudah pasti kalian dapatkan dengan kondisi second. Bagi kalian yang mau beli, kalian bisa masuk ke grup Facebook 3DS, atau kalian bisa cari langsung di marketplace Facebook, atau kalian cari 3DS di online shop dengan filter bekas. Dan jangan tanya gua dapat di harga berapa, karena kalau gua bilang gua dapat 3DS XL di harga 500.000, tapi kalian gak bisa beli di harga segitu, kan percuma juga gua kasih tahu. Jadi gua kasih harga pasarannya aja, karena gua juga ingin menjaga kestabilan harga pasar 3DS ya. Masuk ke kesimpulan, apakah 3DS ini masih worth it di tahun 2020? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau kamu gamer berbudget mepet di bawah 1 juta, 3DS ini masih sangat layak kamu beli, mengingat pesaingnya yaitu PS Vita untuk seri Fat-nya saja masih di harga 1,4 jutaan. Dan kalian bisa dapat New 3DS atau 3DS XL atau New 2DS XL di range harga segitu. Ya, walau dari segi grafik 3DS ini kalah ya dibandingkan PS Vita, tapi percaya deh, game-game eksklusif Nintendo ini masih sangat layak dimainkan di tahun 2020. Bahkan Legend of Zelda Ocarina of Time yang dirilis pada tahun 1998 dan di remake ke 3DS pada tahun 2011 ini masih sangat layak untuk kalian mainkan. Belum lagi ada Monster Hunter series yang banyak banget ya. Di sini ada Monster Hunter 3 Ultimate, Monster Hunter 4 Ultimate, Monster Hunter Double Cross, Monster Hunter Stories, dan ya pokoknya lengkap lah di sini lah. PS Vita mana ada Monster Hunter kan. Terus apa lagi? Family game. Nintendo ini udah jadi gudangnya family game. Pokoknya kalian gak perlu pikirin lagi lah masalah gamenya, karena gue yakin kalian akan ketagihan dengan game-game di Nintendo 3DS ini. Mungkin yang harus kalian pikirin adalah dari resolusi layarnya. Apakah kalian betah lihat layar 240p? Kalau enggak ya kalian main aja game-game di smartphone kalian yang rata-rata itu layarnya udah HD ataupun Full HD ya. Oke, mungkin itu aja video pembahasan Nintendo 3DS gue untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.